Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sore-sore bro, pulang kantor. Jakarta lagi hujan tiap sore, hampir tiap sore. Hampir tiap sore Jakarta hujan terus bro. Dan ini gua nggak bawa jas hujan. Kenapa nggak bawa jas hujan? Gue nggak suka pakai jas hujan bro. Jadinya kagak pakai. Nah lu tipe yang suka pakai jas hujan apa enggak? Kalau gue enggak sih. Kalau gue tipe yang gak suka pakai jas hujan, kita gas tipis-tipis saja bro, soalnya jalanannya licin. Di sini gede bro. Iya, terima nasib saja, alhamdulillah. Iya nggak? Nikmatin aja bro, mau kemana lagi. Tadi gue keluar kantor tuh nggak hujan, tapi pas di sini sudah mulai hujan. Ya alhamdulillah aja, hujan itu rezeki bro. Kapan lagi bapak main hujan-hujanan kalau nggak motoran? Iyalah, kalau gue main hujan-hujanan sendiri pastinya malu. Nah, kalau hujan gini lo pakai jas hujan atau enggak? Atau neduh? Kalau gue sih terabas terus, tipe yang terabas terus, karena pasti rata hujannya di mana-mana. Dan yang penting kalau kayak gini sih nggak terlalu kenceng gue bawa motornya, tapi ngegas tipis-tipis boleh lah. Nah di Jakarta kalau hujan kayak gini biasanya macet bro, jadinya itu lebih capek. Tapi kalau dan lebih banyak ngerem pastinya. Tapi alhamdulillah si hujannya nggak terlalu gede, jadinya ya tipis-tipis aja lah. Tapi tetap digas lu bro. Gas gak? Gas santai aja. Ini gerimis mengundang bro. Dan hari ini gue salah pakai helm sih, nggak yang pakai clear tapi pakai yang gelap. Kalau pakai gelap tuh kalau lagi mendung gini gelap banget. Jadi gue buka sebagian sedikit buat gua ngeliat mata. Tapi tetap ngegas loh. Ngegas tipis-tipis aja bro.
Nah ini udah mulai macet dari sini. Setelan paling enak emang ini motor. Kenapa? Hujan-hujanan terus bareng gue si merah ini. Oke, cut. Yuk. Nah, kenapa sih gue nggak suka pakai jas hujan? Pertama adalah bawanya agak ribet ya. Ninja RR ini kan nggak ada tempat buat naruh jas hujan. Satu itu. Yang kedua, gue kalau di jalan itu gue nggak suka berhenti terus pakai jas hujan gitu. Nah itu gue nggak suka. Terus yang ketiga, gue pernah juga pakai jas hujan, tapi jadinya gue keringetan, panas gitu kan. Jadinya gue nggak nyaman. Udah gitu kalau jaraknya lumayan jauh kan, nggak nyaman banget. Karena gue juga pernah tuh pakai jas hujan kan, hujan. Nah pas gue keluar tuh hujan, terus gue pakai jas hujan, gak lama tuh hujannya berhenti, dan yang di tempat lain tuh nggak hujan. Jadinya turun lagi, berhenti lagi, ngelepas jas hujan. Terus di daerah lainnya lagi hujan tiba-tiba kan, akhirnya basah-basah juga. Jadi kayak agak nyesel gitu, kenapa tadi gue buka jas hujan, atau kenapa gue kena pakai jas hujan. Gue tuh pakai jas hujan rata-rata kalau udah berangkat kantor. Kalau berangkat ya, gue pakai jas hujan. Tapi kalau gue pulang, gue biasanya malas pakai jas hujan. Dan sekarang itu waktu gue dulu mau pakai motor Vario 125. Nah itu kan ada tempat jas hujannya kan, ada tempat helmnya juga. Itu lebih enak. Nah kalau pakai motor Ninja itu gue bingung taruh jas hujannya di mana, dan nggak enak banget gitu. Dan akhirnya cukup nikmatin aja hujan, sama berdoa aja supaya hujannya cepat kering. Nah kalau lu touring kebetulan gue waktu itu nggak pernah sih kena hujan. Tapi gue beli jas hujan yang apa ya? Gue tuh pakai jas hujan yang tipis banget, yang 10 ribuan gitu. Nah itu nyaman buat gue kan, tapi intinya supaya nggak kebasahan kan. Nah masalahnya adalah di kaki itu nggak muat. Biasanya kalau yang 10 ribuan akhirnya tetap basah di bagian kaki. Dan kalau misalkan lo udah pakai sepatu, lo nggak bawa sendal, ya akhirnya basah-basah juga. Tapi setidaknya badan lo atau jaket lo nggak kebasahan. Itu sih udah ngebantu banget sih. Tapi kalau gue pulang kantor, apapun itu ya gue terabas aja sih. Tapi kan nanti basah semua, jaket lo basah kayak gitu. Ya udah akhirnya gue jemur. Besoknya emang nggak bisa dipakai sih. Tapi yang masalah tuh sepatu. Kalau kena hujan tuh biasanya dia jadinya bau.
Nah itu gue juga apa ya, gue juga belum nemuin caranya tuh. Jadi kalau agak lembab lagi nanti sepatunya bau. Karena gue pernah ngalamin itu tuh. Itu kan ada sepatu tempur gue tuh buat jalan touring gitu kan. Nah itu sepatu pas sudah basah agak lembab, gue pakai kaos kaki juga agak bau kaos kakinya. Nah udah gue cuci juga, gue laundry gitu, tetap aja baunya sih hilang pas saat pas saat dipakai gitu kan, nggak lembab. Tapi kalau udah lembab baunya nggak hilang. Kayak gitu sih ya, itu suka duka bawa motor saat hujan lah. Tapi ya enaknya ya nyaman aja sih bro. Nah ini gue lewat jalan potong karena pasti kalau lewat jalan utama akan macet. Jakarta tuh kalau hujan kayak gini nih, mendung gini, kemungkinan besar macet. Nah lu ngalamin macet paling parah saat hujan ya pas saat gua touring dari Bogor, dari Jakarta Bogor. Itu kan pagi tuh gua jalan. Nah sorenya gua balik tuh dari Bogor ke Jakarta. Nah itu sih yang paling parah, karena selama dari Bogor Jakarta macet parah di Jalan Raya Parung terutama, karena sebelah dia ada 2 jalur satunya tergenang. Nah itu yang paling parah sih. Apalagi waktu itu gue bawa moge dari Bogor ke Jakarta, itu kena macet full. Itu PR banget. Udah gitu berarti 200 kilo lagi. Jadi capek banget. Nah kalau udah cuaca kayak gini, gue biasanya nggak touring. Karena kenapa? Kalau gue touring itu biasanya jadi ribet. Lo harus bawa jas hujan satu, yang kedua lo harus bawa jas hujan, yang kedua adalah lo harus juga jaga kondisi fisik. Karena kan kalau kehujanan itu lo udah capek, misalkan kurang istirahat, kurang makan, terus lo hujan-hujanan masuk angin, ya kondisi lo akan ngedrop. Kalau lagi cuaca kayak gini sih gue nggak berani touring ya. Harus rehat dulu, nanti setelah cuacanya udah oke. Kalau ini kan kalau kita analisa, hujan itu di atas jam 12 kalau di Jakarta ya. Rata-rata tuh hujannya di atas jam 12, pagi udah mendung. Nah kalau mau touring enakan antara dari pagi sampai siang aja. Habis itu lo ya rata-rata ya jam 12-an tuh lo udah sampai tempat dan lo bisa santai. Nah sore kalau lo nginep, besoknya baru balik gitu. Karena momen-momen kayak gini sih enak sih buat touring gitu kan, yang nggak terlalu jauh lah, yang bisa ya lo berangkat malam. Kalau misalkan malamnya nggak hujan, misalkan jam 3 pagi, terus sampai misalkan lu ke Bandung, sampai Bandung jam 10-an, istirahat. Malamnya tuh udah biasanya hujan tuh, sore ke malam. Nah itu lu istirahat, lu nikmatin hari, ngedit video kah, atau nyantai-nyantai istirahat lah habis touring. Terus habis itu baru jalan lagi. Tapi jatohnya kalau kayak gitu lu waktunya sama biayanya pasti akan lebih bengkak. Waktu sama biaya dan lebih bengkak. Akhirnya
Yang biasanya tadinya cuma sehari atau 2 hari bisa jadi 3 hari, 4 hari, kayak gitu. Dan oleh sebab itu gua tuh nggak akan touring sih kalau kondisinya kayak gini. Gua nggak akan touring. Lebih baik main motor di dalkot aja, dalam kota aja, nggak keluar. Karena kalau keluar kondisinya lagi nggak oke. Belum kalau misalkan ada longsor gitu kan, jalan terputus, itu makin nambah lagi kan waktunya. Apalagi kalau misalkan cuti lu terbatas atau izin dari istri lu tuh terbatas, jadi lebih mengkhawatirkan sih. Jadi saran gua kalau lagi cuaca kayak gini, lagi musim hujan, saran gue sih ya nyantai-nyantai di rumah. Ya motorannya San Morian aja. Tapi ya kalau lu emang udah bener-bener pengen touring, lagi kan kalau touring kayak gini ribet, bawa jas hujan, pakai jas hujan, lepas jas hujan, aduh ribet banget deh. Gue ngebayanginnya juga ribet. Tapi ya kalau lu emang suka, tapi emang ya maksudnya bisa sih. Terus gokil nih orang pakai PCX, berani bet. Ngegas tipis lah di musim hujan ini, tapi harus hati-hati, tipis-tipis aja. Ini ada perbedaan tinggi. Ini bahaya nih kalau lagi musim hujan gini, perbedaan tinggi aspalan tuh bahaya, licin soalnya biasanya. Apalagi kalau bannya emang gundul ya. Ya kayak gitu. Kalau lagi musim gini, kalau gue secara individu akan nyantai aja di rumah, nggak mau kemana-mana. Dan nikmatin aja ngevlog di Jakarta. Ini aja macet banget. Oh iya, kalau lagi cuaca kayak gini juga lumayan macet bro di jalanan, dan itu lebih capek. Nah ini suasana vibes kalau hujan di Jakarta, kayak gini lah. Nggak jauh beda kan di kota-kota lain. Ya mungkin kalau di kota lain yang nggak banyak penduduknya, sepi gitu kan hujan, karena nggak orang banyak nggak keluar. Tapi kalau di Jakarta udah pasti tetap macet, karena orang pulang kantor. Nih jam pulang kantor, dan kita harus nikmatin ini.
gitu. Nah ini kering nih, ini agak kering. Kayak gitulah Jakarta, kadang-kadang ada yang kering jalanannya, ada yang becek, ada yang hujan. Tapi ya kita nikmatin ini aja bro, alhamdulillah. Alhamdulillah sih ini hujannya udah berhenti kayak di daerah Kebonjeruk. Apa nggak hujan? Kayak sih nggak hujan nih Kebonjeruk. Nah lu bisa komen atau sharing tentang pengalaman hujan lu. Pakai jas hujan atau enggak. Terus lu juga bisa komen, like, kayak gitu, sharing pengalaman aja. Kalau gue tadi udah sharing kan tentang pengalaman gue kalau waktu itu pernah touring capek banget bawa motor 200 kilo dan Bandung Jakarta Bogor Jakarta kena hujan. Dan gue saranin sih kalau cuaca kayak gini hanya main-main di Jakarta aja. Iya kan, ada yang pakai jas hujan terus nggak hujan, panas gitu sih. Aduh, salah fokus tadi sama bau sate. Baunya enak banget sate. Nah biasanya kalau hujan kayak gini, ini jalannya nggak hujan nih sama sekali nih, belum hujan nih. Kenapa gue suka lewat sini? Satu, karena nggak terlalu macet. Yang kedua, banyak kelok-kelokan. Jadi kerasa touring gitu. Ya, lu tipe motor yang pakai jas hujan apa enggak? Tapi ya, kalau punya ada tempat, kalau gue emang nggak suka sih. Susahnya itu. Ya kan udah pakai jas hujan, katanya nggak kena hujan. Kita belok kiri bro. Tapi untuk prepare ya nggak apa-apa sih. Prepare kalau dia nggak lihat-lihat dulu. Nah ini batas ini kayak udah hujan nih.
Rame ya, udah hujan nih. Nah ini bedanya dikit-dikit, jaraknya nggak jauh beda, tapi di sini hujan, di sana nggak hujan. Nah lu kalau kondisi hujan gini ngegas apa enggak? Kalau gue sih enggak sih, nggak terlalu ngegas. Apalagi yang jalanan banyak persimpangan gitu, takutnya ada yang keluar tiba-tiba dan lagi kondisi kenceng. Itu PR banget. Nah sekarang udah dekat rumah tapi hujan, mau kemana lagi kan? Kan ya alhamdulillah, kesel juga sih. Ini udah dekat rumah bro, tapi baru mulai hujan lagi tuh. Kenceng lagi hujannya. Tadi berhenti hujan, ya gitulah. Namanya juga bawa motor ya, kita nikmatin aja. Kalau bawa mobil sih nggak ada pengaruhnya. Hujan panas, iya kan? Anginnya lumayan kencang nih, kerasa di bodi motor. Jadi kalau hujan juga lo harus hati-hati bro. Nggak usah gerasa-gerusuk. Nah hujannya berhenti di situ. Ini gerimis lagi. Cuacanya emang lagi kayak gini. Alhamdulillah aja. Hujannya udah mulai kenceng. Kita nikmatin aja lah bro, nggak bisa ngegas juga kan. Perbedaan aspal juga hati-hati, bikin licin itu. Kalau lagi hujan kayak gini, lu ngegas lu harus benar-benar hafal dengan kondisi motor, apalagi dengan kondisi aspal yang nggak rata ya. Dan lu harus sudah hafal jalanan ini. Kalau enggak bahaya. Makin gede bro, makin dekat rumah makin gede. Ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Allah baik sama kita.
Nah karena gue pakai GoPro 8 anti air, jadinya gue nggak ngelepas, gue tetap jalan aja sampai habis. Dan ini hujannya lumayan gede dan kita nikmatin aja udah. Oke bro, sampai sini dulu kita menikmati hujannya. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa selalu say alhamdulillah, nikmatin hari. Apapun yang terjadi say alhamdulillah. Ini hujannya berhenti nih di sini nih. Tipis banget kan bedanya. Ini di sini udah nggak hujan kan, tipis emang. Oke bro, sampai jumpa lagi. Jangan lupa comment, like, and share kalau misalkan emang menarik dari video gua. Dan jangan lupa selalu say alhamdulillah. Bye.